Petugas gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban longsor di Kampung Pasir Kuning, RW 10 dan 11, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Sabtu, 24 Januari 2026. Menurut pantauan Tribun Jabar, proses evakuasi korban longsor ini berlangsung dramatis. Petugas butuh waktu hampir 1 jam untuk mengeluarkan korban dari timbunan tanah. Belum lengkapnya alat berat dan peralatan perkakas, menambah lamanya proses evakuasi. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi yang ikut turun dalam proses evakuasi berkali-kali meneriakkan kepada para petugas untuk membawa linggis. "Linggis mana linggis?" ujar Deddy. Sebab, salah satu korban yang berhasil ditemukan terjepit batu dan pohon. Sehingga menyulitkan proses evakuasi. Ada korban yang sedang tidur, tergulung kasur dan selimut, kemudian tertimpa batu dan pohon. Itu yang membuat proses evakuasi menjadi sulit, ujar Deddy. Setelah berkali-kali meminta linggis, akhirnya Sekretaris Daerah, Sekda, Jabar, Herman Suryatman datang membawa barang yang diminta Deddy. Proses evakuasi juga sempat terhambat karena akses menuju lokasi dipenuhi warga yang ingin melihat Deddy Mulyadi di lokasi bencana. Petugas bahkan berkali-kali meminta warga yang tidak berkepentingan untuk menjauh dari lokasi bencana. "Tolong buka jalan, warga bisa tunggu di atas ini tanahnya. Masih labil, tolong kerjasamanya," ujar salah satu petugas polisi. Di tengah proses evakuasi korban yang terjepit batu dan pohon, tiba-tiba warga lain yang sedang melakukan pencairan menemukan 2 korban lainnya. "Ini ada 1. Tolong, tolong," teriak warga. Petugas gabungan yang tengah mengevakuasi korban terjepit, kemudian berlarian ke arah warga yang teriak meminta pertolongan. "Ada 2 korban," teriak warga. Sambil melantunkan lafaz la ilaha illallah, petugas gabungan akhirnya dapat mengevakuasi korban yang terjepit batu dan pohon. Korban pun ditarik atas dan langsung dibawa ambulans untuk diidentifikasi. Tak lama, 2 korban lain ditemukan. Proses evakuasi? Ya, pasti proses evakuasinya mengalami kesulitan ya, karena satu, tanahnya kan bertumpuk dan potensi orang bisa tenggelam ke tanah, sehingga kita harus hati-hati. Yang keduanya, posisi orang kan lagi tidur, karena lagi tidur, tergulung oleh kasur, tergulung oleh selimut, kemudian datang pohon, datang batu, kemudian ada dalam sela-sela batu dan pohon itu. Jadi memang agak sulit, tapi mudah-mudahan nanti cara bertahap bisa diangkat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu teh gimana Bu ceritanya Arsha bisa? Arsha teh gak tahu ya, merenang tes keajaiban Allah gitu, sampai bisa di atas genteng. Di atas genteng rumah. Jam berapa itu teh? Kira-kira jam 7:30. Arsha, balita 2 tahun selamat dalam longsor dahsyat yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu 24 Januari 2026. Dalam peristiwa yang dalam laporan sementara menewaskan 7 orang itu, Arsha ditemukan di atas genting di Kampung Babakan. Yayah, saudara Arsha, bercerita, saat ini, kondisi Arsha lemas dan beberapa kali muntah. ARSA sempat dibawa ke Puskesmas Pasir Langu tak jauh dari lokasi kejadian longsor. Yayah tak tahu bagaimana bisa Arsha bisa selamat dalam longsor dahsyat yang menimbun puluhan rumah tersebut. Arsha selamat ditemukan tim SAR sedang berada di atas genting, saat rumah lainnya sudah tertimbun longsoran tanah, adapun ibu dan bapaknya. Hingga saat ini belum ditemukan sedangkan rumahnya sudah terkubur longsor. Saat ini, Arsha sudah dalam perawatan anggota keluarga lainnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Bambang Imanudin, mengatakan faktor cuaca menjadi hambatan utama dalam upaya pencarian korban yang hingga kini masih berlangsung. Sebenarnya tim gabungan Basarnas dan SAR sudah siap, tetapi persoalannya lokasi ini terus diguyur hujan. "Ini menyulitkan kami dalam proses pencarian," ujarnya kepada Tribun Jabar pada Sabtu, 24 Januari 2026. Bambang menyebutkan, alat berat dari BPBD Jawa Barat maupun PUPR sebenarnya telah disiagakan di area atas lokasi longsor. Namun, hingga saat ini alat tersebut belum dapat diturunkan. Hanya saja akses jalannya menuju ke titik longsor itu masih kami koordinasikan, dari mana alat berat bisa turun. Kondisi tanah juga masih lembek dan masih ada sedikit pergerakan material, katanya. Berdasarkan keterangan Bambang, area pencarian korban tergolong luas, di mana longsor membentang mencapai hingga sekitar 3 km, mulai dari kawasan mahkota hingga ke hilirnya. Selain itu, dampak dari longsor tersebut juga terbilang lebar, hingga membuat petugas gabungan yang berada di lokasi longsoran harus berhati-hati untuk melakukan proses pencarian.
Itu teh gimana Bu ceritanya Arsa bisa Arsa teh gak selamat? tahu ya merenang tes keajaiban Allah gitu. Sampai bisa di atas genteng. Di atas genteng rumah? Jam berapa itu teh Bu? Kira-kira jam 7:30 lah. Jam 7 pagi tadi. Iya, ada ibu mah pan dari jam 2 udah ke sini. Tani. Jam 1:30 teh ibu mah langsung udah ke sini. Keluarga Arsa mah mamahnya belum. Jadi gak tahu gimana-gimananya. Tapi itu Arsa pertama kali ditemukan sama siapa Bu? Sama tim SAR. Tim SAR. Dan orang tuanya? Belum sampai ketemu sekarang? sampai sekarang belum ketemu. Nama ibunya Arsa siapa Bu? Epon. Epon, adiknya ibu. Iya, adik dari suami. Ada dari suami. Nama suamina Komarudin. Komarudin. Nama anak yang pertamanya Febri. Berarti ada 3 orang yang belum ketemu. Iya, 3 saudara ibu teh, 2 keluarga. Dua keluarga. Yang satu Tini, Robi sama Adri. Itu teh rumahnya di mana Bu tepatnya? Rumahnya teh Di kampung apa? Kampung Babakan, RT RT 5 RW 11. 11. Arsa teh laki-laki berarti. Iya, laki-laki. Sekarang sama ibu. Bukan di bawah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.